Audio Jungle. Puluhan warga Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogoungu Kabupaten Pati, yang tergabung dalam lembaga masyarakat Desa Hutan Sumber Makmur berkumpul dan siap melakukan penolakan pada kelompok dari luar desa yang wacana pengajuan penggarapan lahan hutan pada petak 143 dan 145. Objek yang jadi perebutan yaitu petak 143 dan 145, yang memiliki luasan sekitar 50 hektar, yang berada di kawasan Badan Kesatuan Pemangku Hutan, BKPH, Regaloh, Kesatuan Pemangku Hutan, KPH, Pati, itu telah bertahun-tahun digarap kelompok tani hutan Sumber Makmur turut Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogoungu, Kabupaten Pati. Sejumlah kelompok tani hutan atau KTH Sumber Makmur menyatakan menolak keras adanya wacana penggarapan hutan oleh KTH Ngudi Makmur dari Desa Regaloh, Kecamatan Tlogoungu. Memang sebetulnya tidak ada masalah. Sebelumnya ada surat keputusan dari LHK keterkaitan nomor 287 yaitu yang kedua, sehingga muncul program ini sebetulnya bagus dan kita ikut mendukung. Berakibat dari SK itulah dimanfaatkan pihak-pihak orang yang tentunya tidak paham dan kurang memahami penjabaran dari program Presiden Jokowi. Apa kita bisa menyampaikan mengatakan seperti itu? Kalau program itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanismenya, tentunya tidak terjadi konflik sosial. Gitu. Setelah muncul program itu, banyak pihak yang mengajukan ke Kementerian LHK, dalam hal ini ke SKN, termasuk lahan saya, pangkuan saya, LMD Sumber Makmur ini diajukan tanpa diawali satu sosialisasi, apalagi duduk bersama dengan LMD dan pemerintahan desa. Sedangkan LMD itu kan memang punyanya desa, sebagai pelindungnya kepala desa. Terbagi dari beberapa pengurus yang bertanggung jawab atas adanya LMD desa dengan kemitraan perhutani. LMD tidak punya gajian, tidak punya upah, kecuali kalau pada saat ada penebangan, nanti ada sharingnya, terus ada lahan kosong setelah terbang, ini diolah oleh masyarakat petani penggarap asli orang pribumi. Nah ini loh, konfliknya ini sebetulnya kalau orang-orang itu sadar dan mengetahui atas kejadian itu, duduk bersama mempertanyakan lahan mana yang masih kosong, ditanyakan. Jangan dia tiba-tiba mau melegalkan persoalan lahan ini, dianggap lahan ini tidak ada artinya digarap oleh petani, sedangkan yang menggarap petaninya warga setempat. Diajukan, yang mengajukan malah KTH Ngudi Makmur Desa Regaloh. Jadi bukan murni dari desa setempat, Pak ya? Nah ini apa sih? Mau dia orang daerah kok mengajukan wilayah orang lain. Mau tidak mau kan dihadang. Sedangkan lahan ini turun temurun dari nenek moyang pada saat musim tanaman murbei untuk ngasih makan ulat sutra, perusahaan sutra alam pada saat itu yang jadi kepompong untuk benang, gitu. Kan tetapi dipertahankan. Sehingga terjadi kepanjangan konflik ini walaupun tidak jadi, entah jadi entah tidak, tapi selama kita siaga, kita piket, kita tunggu, karena kita bersemboyan jangan sampai kecolongan. Lahan sejangkal pun jangan sampai dicolong, dimaling, diukur oleh pihak-pihak orang yang punya kepentingan. Sampai kapanpun tak pertahankan semboyan dari semua pengurus LMDA, semua masyarakat yang merasa lahannya mau direbut. Ada berapa petak, Mbah, untuk di desa Sumbermulyo? Sumbermulyo terdiri dari petak 143, 141, 144, 145. Ini yang masuk dalam pengusulan di KTH Ngudi Makmur. Sedangkan lahan tersebut sudah komplit, tidak ada lahan kosong. Semua sudah bertuan. Nah, saya memberi ini, gimana? Mulai tahun kapan ini masalahnya? Kalau kita menghitung tahun ke tahun sangat panjang. Sangat panjang, bukan baru yang pertama kali, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi panjang ceritanya.
Ya tadi setelah itu bubarnya penanaman murbei untuk pemeliharaan ulat sutra akhirnya diteruskan oleh masyarakat sempat dibagi-bagi. Oleh karena itu tentunya dalam hal ini kalau memang nanti terjadi itu didatangi oleh tim Pasval, fasilitasi dan validasi dari LHK maupun dari PSKL, dalam hal ini pendampingnya dari JDK. Ya kalau kita di lapangan, ayo kita buka-bukaan. Ya, validasinya seperti apa? Yang penting lahan ini sudah dikuasai masing-masing masyarakat setempat. Tidak ada celah dia untuk merebut, membagi, mengurangi, menambah. Yang ada di lahan itulah yang memiliki, yang mempunyai. Atas dasar dilindungi oleh LMDA dan pemerintahan desa. Gitu. Artinya kan baru diajukan Mbak ya? Diajukan tuh yang mengajukan dari KTA lain. Dari KTA lain. KTA lain. Itu kapan itu Mbak? Diajukannya itu kapan? Mungkin di antara tahun 2002. Mungkin tahun 2002 yang mengajukan. 22 atau 22. Mungkin. Karena terbitnya SK kemarin, SK 192 terbitnya pada bulan Maret. Kalau nggak tanggal 6, tanggal 10. Penyerahan itu pada saat kunjungan Pak Jokowi di Blora. Muncul satu SK 92 yang disebut daftar kelompok tani dalam proses alias indikator. Inilah yang dipakai senjata dia bahwa ini sudah di SK kan walaupun sifatnya masih dalam proses. Nah kita tidak mau tahu. Terlepas itu indikatif, terlepas itu nanti disahkan. Yang penting tidak kita perbolehkan dan tidak kita beri kesempatan. Apapun yang terjadi. Ini semboyan kita semua. Karena saya yang dituakan, saya selaku penasihat dari LMDA, mau tidak mau kita sebagai kiblatnya, saya sebagai moderatornya, memang semua itu tidak lepas dari koordinasi konsultasi dari teman-teman pengurus LMDA dan masyarakat. Untuk harapannya Harapannya memang kalau ini sudah selesai tidak ada masalah ya tetap pengelolaan seperti biasa untuk menunggu musim hujan nanti baru mengawali kita untuk masa pola tanam. Sementara masih dalam pengelolaan lahan yang mempersiapkan pola tanam pada saat musim hujan nanti. Mudah-mudahan hal ini nanti kalau memang tidak terjadi fakta realita ya seperti ini yang saya sampaikan teman-teman media. Kita tidak bisa mempolitisir, tidak bisa mengelak, dan tidak bisa menambah mengurangi apa yang saya sampaikan. Yuk bareng-bareng kita buka sesuai di dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 19 Mei tahun 2023 nomor 487. Konkretnya di situ mulai 287 tentang KDPK, 192 tentang SK indikatif, 185 tentang kemitraan kehutanan perhutani produktif. Luasannya mungkin ada berapa hektar, Mbak? Luasannya sementara yang tanah kosong digarap semua petani warga Sumbermulyo kurang lebih 90 hektar. Terdiri dari petak 136, 141, 144, 143, 145, 146 dan petak terakhir 150. Semua sudah dimanfaatkan oleh semua petani warga desa Sumbermulyo. Kalau yang dipermasalahkan tadi Mbak? Yang dipermasalahkan itu bukan dipermasalahkan. Ini yang diusulkan, yang diusulkan oleh KTA Mudi Makmur itu petak 141, 144, 143 dan 145. Kalau luas pangkuan dari LMDA Sumber Makmur totalitas pangkuan hutan yang diserahkan, yang dimasukkan ke kemitraan kerjasama dengan perhutani seluas 274 hektar, 50 luasannya. Ini tanggung jawab semua lembaga menyangkut keamanan, tentang perusakan sampai ada penjarahan. Ini murni tanggung jawab lembaga, bukan orang lain tiba-tiba mengusulkan, mengajukan tentang adanya pengelolaan lahan yang akan dipindah tangan orang lain. Apapun yang terjadi, yuk kita hadang, kita tidak bolong, kita yang betul-betul berjuang mengabdi pada kemitraan kehutanan. Oke? Ya, makasih Mbak. Ada puluhan. Untuk 45 yang dimasukkan pengusulan itu 10,2 hektar. 10,2. Terus yang di 43 25,3
4 mungkin sekitar 10 hektar ya. 50-an hektar berarti Ya, Pak, kurang lebih 50 ya, kurang lebih Berarti yang diajukan sekitar 50 hektar Pak ya? kurang lebih 50 hektar. Ya. Pas. Pati, Jawa Tengah. Suaka Indonesia TV, Basudewo melaporkan.